Esok harinya, aku sudah bersiap untuk pergi ke pasar, belanja kebutuhan warung, juga kebutuhan dapur yang semakin menipis. Pasar di sini hanya buka 2 kali dalam 1 minggu. Biasanya, aku akan pergi belanja 1 minggu sekali, dan hari ini adalah jadwalnya aku ke pasar. Rin, mau pergi sama siapa? Kang Herman sedang tidak ada di rumahnya. Dia sedang ke rumah orang tua istrinya, tutur ibu dari dapur. Aku yang tengah mengenakan jilbab berhenti sejenak dan berpikir, 1 bulan ke belakang aku tidak disusahkan dengan tukang ojek. Ada Dimas yang selalu mau mengantarku ke pasar tanpa harus keluar ongkos. Sekarang mau tidak mau harus mencari ojek seperti biasa. Dan aku pun lebih baik bayar ongkos daripada gratis ngojek tapi bayarnya dengan kehormatan. Aku akan telepon Mia, Bu. Siapa tahu dia mau bantu, ujarku, seraya menyelesaikan ritual dandanku. Setelah siap, aku menghubungi Mia. Mudah-mudahan dia bisa aku telepon. Setelah kemarin tanpa kabar sama sekali. Halo, aku tersenyum senang saat suara cempreng Mia yang mengangkat teleponku. Mia, kamu baik-baik aja kan? Kemana aja? Sampai gak bisa aku hubungi. Kamu dimarahi ibumu? Tanyaku langsung. Enggak Ran, HP ku kemarin disita ibu gara-gara aku gak mau bantuin dia di kebun. Sekarang pun aku diajak ke kebun lagi. Ah, menyebalkan ibuku itu, ujar Mia. Aku sedikit lega mendengar Mia baik-baik saja. Jika Mia harus pergi ke kebun, itu artinya dia tidak akan bisa mengantarkanku ke pasar. Nasib, kalau tidak punya kendaraan itu, ya seperti ini. Mau pergi-pergi pun kesusahan cari tumpangan. Sebenarnya aku pernah punya motor, tapi dijual ibu saat bapak sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Sedihnya hidupku kala itu. Sudah kehilangan kendaraan, tapi bapak pun tidak bisa diselamatkan. Tuhan, sumpah demi apapun, aku sudah siap kaya raya. Jerit batinku penuh ratapan. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja, Mi. Mi, aku mau ke pasar nih. Kang Herman yang biasa ngojek lagi gak ada di rumah. Bisa gak kalau ada siapapun di sana suruh ke sini? Aku mau ngojek buat pergi belanja. Aku berkata panjang lebar meminta pertolongan pada temanku itu. Oh, oke, siap. Tunggu, aku carikan dulu. Sambungan telepon pun terputus. Setelah Mia mengucapkan kata terakhirnya, aku keluar dari kamar mengambil uang serta catatan belanja yang malam tadi aku simpan di rak TV. Sudah dapat ojek? Tanya ibu keluar dari dapur dengan nampan berisikan bakwan kacang panjang. Sedang dicarikan Mia. Siapa tahu ada tetangga dia yang mau nganterin aku. Ibu mengangguk lalu keluar dari rumah seraya membawa bakwannya. Sedangkan aku masih diam di kursi dengan pandangan keluar rumah. 15 menit aku menunggu, tapi tak ada yang datang untuk mengantarku. Yang ada hanya beberapa orang yang mampir ke warung. Aku keluar dari rumah, berjalan pelan dan berdiri di pinggir jalan, melihat siapa tahu ada tetangga yang sedang nganggur yang bisa aku mintai tolong. Rania, gimana rasanya? Aku mengerutkan kening menanggapi pertanyaan ibu-ibu yang lewat di depanku. Rasa apa, Bu? Aku balik bertanya. Suka pura-pura, ujarnya seraya berlalu. Ada yang aneh pagi ini. Setiap orang yang bertemu denganku melihat dengan tatapan tak biasa, seperti jijik dan mata yang mencemooh. Rani, buruan nikah, jangan main-main terus. Kalau hamil duluan, baru deh nangis-nangis. Aku mengusap dada ketika ada lagi yang bicara tidak mengenakkan tepat di depanku. Ada apa dengan mereka? Ponsel yang berdering membuatku mengalihkan perhatian, mengambil ponsel dan mengangkat panggilan yang ternyata dari Mia. Halo, Mi? Ada gak ojeknya? Tanyaku langsung. Jangan tanyakan ojek dulu, Ran.
ada yang jauh lebih penting. Apaan? Kamu kecelakaan? Aku kembali bertanya. Suara Mia terdengar panik. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Bukan aku, tapi kamu, Rania. Aku, kataku menunjuk diri sendiri. Coba sekarang kamu lihat Facebook, Ran. Beritamu menyebar di mana-mana. Kamu viral, Ran, viral. Tiba-tiba dadaku berdetak kencang saat Mia berucap dengan begitu paniknya. Mia bilang aku viral. Berita apa yang menyebar? Astagfirullah, liriku tertahan saat aplikasi biru itu tidak dapat aku buka. Nasib hidup di kampung, jangankan duit, signal pun sulit didapat. Aku mengangkat ponsel ke atas, berharap ada sinyal yang bertebangan dan hinggap ke ponselku. Namun tetap sama, aplikasi Facebook di ponselku tidak dapat dibuka. Ran, kalau gak ada ojek, ya jangan ke pasar, biar besok lagi, teriak ibu dari dalam warung. Iya bu, ini Rania lagi nyari sinyal nih. Aku terus berjalan berharap akan segera membuka aplikasi biru itu. Rasa penasaran dengan berita viral yang dikatakan Mia membuatku teringat pada beberapa orang yang tadi bicara dengan tatapan sinis padaku. Apa itu ada hubungannya? Dalam penantian dan usaha untuk mendapatkan sinyal, suara motor terdengar menghampiri dan akhirnya berhenti tepat di sampingku. Aku melihat dari atas hingga bawah pada pengemudi yang masih duduk di atas motor metik berwarna hitam itu. Kenapa bengong? Aku ganteng ya? Tanyanya, membuatku buru-buru mengalihkan pandangan pada rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan. Enggak, jawabku cepat. Buruan naik, aku ojekmu hari ini, ujarnya lagi membuatku membulatkan mata. Kamu? Apa tidak ada orang lain selain kamu yang harus mengantarkan aku? Ujarku keberatan. Bukan aku pilih-pilih, tapi memang hatiku tidak sreg dengannya. Dia adalah Robi, yang tak lain adalah teman dari Dimas, pria yang punya rencana untuk menjadikanku barang taruhan. Melihat dia sama dengan melihat Dimas. Rasa sakit hati lebih dominan dibandingkan rasa ingin pergi. Aku masih begitu ingat bagaimana tertawa dia saat membahas diriku dengan Dimas waktu itu. Tawanya mengejekku. Maaf, aku tidak jadi pergi, ujarku berjalan ingin menjauh. Namun tanganku dicekalnya. Ayolah Ran, aku gak akan ngapa-ngapain kamu kok. Aku lagi butuh duit nih untuk beli rokok. Dengan kamu ngojek sama aku, itu artinya kamu sudah bantuin aku buat dapat uang. Buruanlah, aku juga gak akan bilang ke Dimas kalau kita pergi bareng. Dia cemburuan ya, ujar Robi panjang lebar. Sepertinya Robi ini tidak tahu jika aku telah putus dengan Dimas. Sebenarnya tidak ada kata putus, tapi kejadian di saung itu sudah mengisyaratkan jika aku sudah tidak mau lagi dengan Dimas. Aku mengentakkan tangan agar pegangan Robi terlepas. Seiring dengan itu, ibu keluar dari warung dan menghampiri kami. Loh, itu ada anak Robi. Mau kemana? Tanya ibu dengan ramahnya. Mau nganterin Rani ke pasar, Bu. Tadi nggak sengaja aku dengar jika Rani tengah butuh ojek. Ya, aku langsung datang ke sini aja. Lumayan buat beli bensin. Tutur Robi membuatku mendelikkan mata. Ibu tersenyum ramah. Kemudian ia pun menyuruhku segera berangkat ke pasar karena hari yang sudah siang. Ingin menolak dan menjelaskan, tapi rasanya tidak tepat. Kami sedang sama-sama membutuhkan. Aku butuh tumpangan dan dia membutuhkan uang. Tapi jika dipikir-pikir tidak masalah. Jika aku pergi dengan dia, setelah nanti pulang dari pasar, aku akan mencari orang lain untuk membawaku pulang. Setelah berpikir positif, aku pun akhirnya berangkat dengan Robi. Mulanya biasa saja, tidak ada keanehan dan semuanya berjalan normal-normal saja. Namun sesuatu yang tak biasa mulai aku rasakan saat kami sudah hampir sampai di pasar. Lebih tepatnya di jembatan panjang penghubung kampung, pasisian dan pesawahan.
Di sana ada beberapa motor dengan beberapa orang di atasnya. Salah satunya adalah Dimas. "Kamu menjebakku," ucapku pada Robby. "Aku tidak. Hanya saja aku ingin kamu menyelesaikan masalahmu dengan temanku." Dengan santainya Robby menjawab. Jantungku bertalu-talu saat Robby menghentikan motornya tepat di samping motor Dimas. Pria yang memakai jaket jeans itu menoleh dengan seringai sinis ke arahku. Aku turun dari atas motor dengan perasaan yang tidak enak. Jujur, aku takut menghadapi beberapa pria dewasa seorang diri. "Kenapa, sayang? Jangan takut. Aku kan pacarmu," ujar Dimas dengan diakhiri dengan tertawa terbahak. Begitupun dengan teman-temannya yang ikut menertawakanku. "Apa maumu?" tanyaku dengan tatapan tajam. "Mauku? Kamu tanggung jawab karena sudah membuatku tidak bisa berjalan selama 1 hari. Dasar gadis kampung, miskin, beraninya menipuku." Aku menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum sinis. Dia merasa tertipu olehku. Lalu, apa kata yang pantas untuk menggambarkan perbuatan dia? "Kamu pikir kamu orang baik. Kamu pun menipuku, Dimas. Kamu bilang sayang, akan serius denganku. Tapi buktinya apa? Kamu lebih jahat dari seorang penipu," semprotku dengan telunjuk ke arah wajahnya. Dimas tidak terima dengan perlakuanku. Dia turun dari atas motornya, lalu berdiri tepat di depanku. Matanya begitu tajam, menyoroti kedua mataku. Tidak ada lagi tatapan lembut yang pernah menggetarkan hatiku. Yang ada hanya tatapan kebencian, sama seperti yang aku rasakan sekarang ini. "Aku tidak merasa menipumu. Kamunya aja yang kegeeran. Harusnya kamu ngaca, Rania. Kamu dan aku itu tidak sepadan, tidak cocok untuk jadi pasangan hidup. Tapi apa? Kamu tidak sadar-sadar dan malah terus berharap jika kamu bisa menjadi bagian dari hidupku. Itu mimpi. Kamu dan aku beda jauh, seperti langit dan bumi." Jantungku berdebar semakin kencang. Ku kepalkan kedua tangan, siap untuk mengajar pria yang bermulut kotor itu. Namun, aku menahan diri untuk tidak memukul ataupun berbuat nekat di sini. Bukan takut, tapi karena aku sendirian. Sedangkan dia ada 4 teman lainnya yang pasti akan membantu. Hal yang mustahil jika aku bisa melawan keempatnya. Dan aku pun sadar, tenaga pria lebih kuat dari wanita. "Kenapa melihatku seperti itu? Marah? Ingin mukul? Nih, pukul nih," ujar Dimas menepuk pipi sebelah kirinya. Amarah yang aku pendam sulit sekali untuk diredam. Sebelah tanganku melayang, hampir mengenai pipi Dimas, namun tertahan oleh tangan lain yang memegang pergelangan tanganku. "Raka," ujarku pelan. Pria itu menggelengkan kepala, melihatku dengan seulas senyum. "Jangan kotori tanganmu," ujarnya, menarik tanganku menjauh dari Dimas. Raka tidak melepaskan aku, hingga akhirnya suara bariton Dimas memanggil, membuatku dan Raka berbalik badan. "Hei, mau dibawa kemana pacarku itu?" ujar Dimas dengan percaya dirinya. "Pacar? Kenalkan, aku calon suaminya. Habis panen padi, aku akan menikahinya." Aku melihat pria di sampingku ini dengan tidak percaya. Berani sekali Raka mengakui aku sebagai calon istri. Mungkin hanya bercanda untuk membebaskan aku dari Dimas dan kawan-kawannya. "Calon suami? Hahaha, dasar laki-laki bodoh. Harus kamu tahu, Rania itu bekasku. Bahkan bukan cuma aku, tapi semua teman-temanku juga." "Maksudmu apa?" tanyaku pada Dimas. Tidak ada maksud apa-apa, cuma ingin memberitahukan kepada pria itu jika kamu hanya seorang gadis, tapi tidak. Bahkan berita itu sudah menyebar ke pelosok desa. Raka melirikku dengan wajah datarnya, sedangkan aku menggelengkan kepala, menolak fitnah keji yang dituduhkan Dimas padaku. "Tidak percaya," ujar Dimas lagi.
Silahkan lihat beritanya di Facebook. Sudah sangat ramai di sana." Setelah mengatakan itu, Dimas pergi bersama teman-temannya. Seketika aku langsung teringat pada ucapan Mia yang mengatakan aku viral di aplikasi biru itu. Cepat aku mengambil ponsel dari dalam tas, lalu membuka aplikasi Facebook yang sekarang bisa aku akses. Aku menutup mulut, mataku mengembun membaca berita dengan disertai fotoku yang sudah ramai jadi perbincangan. Pantas saja orang-orang melihatku dengan jijik dan bicara dengan sinis. Jadi inilah alasannya. "Ini tidak benar," ucapku seraya terduduk di pinggir jalan. Raka yang melihatku langsung membantuku berdiri. Namun rasanya tubuh ini tidak memiliki tulang. Aku lemas, tidak dapat berdiri dengan tegak. Bagaimana aku tidak sedih dengan sakit hati jika dalam berita itu disebutkan bahwa aku telah menjual kesucianku hanya untuk kesenangan. Bahkan akun yang aku duga adalah akun fake dari Dimas juga menandai namaku. Kolom komentar pun sudah ramai oleh penduduk dunia maya yang ingin tahu tentang berita itu. Kebanyakan dari mereka juga adalah tetangga dekat rumah yang tahu dan kenal diriku. "Bangun Ran, kita pulang," ujar Dimas. Aku menggelengkan kepala. Rasanya aku malu untuk menampakkan wajah ini di depan orang-orang yang mengenaliku. Harga diriku diinjak-injak hingga remuk dan hancur. "Aku malu," ujarku, masih dalam tangis. "Apa berita itu benar adanya?" tanya Raka dengan begitu lekat menatapku. "Enggak, itu fitnah," kataku, seraya melemparkan ponsel hingga hancur bagian layarnya. "Jika kamu diam di sini, tidak mau pulang ke rumah, itu artinya kamu membenarkan berita itu. Kalau kamu merasa benar, tidak usah takut untuk menghadapi mulut-mulut jahat orang lain. Buktikan kalau kamu benar, bukan mengalah, membiarkan fitnah bertebaran," ujar Raka, seraya memungut ponselku. Entah apa yang dia lakukan dengan benda pipi itu, hingga akhirnya dia memberikan ponsel itu lagi padaku. Saat ponsel sudah di genggaman, suara dering panggilan masuk membuatku menatap layar yang sudah retak di sana sini, tapi masih bisa terbaca. Aku menggeser tombol hijau, lalu menempelkan benda pipi itu ke telinga. "Rania, kamu di mana? Ibumu pingsan." "Ya Allah, ibu," seruku begitu panik. Bersambung.